Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih telaten ya, di tengah-tengah bangsa lagi hiruk pikuk berpikir iki piye, iki piye, iki piye. Ternyata dengan Anda sering menjenguk setiap hari Kamis dan Senin jam 4 sore di Dhamma TV, pasti akan ada sesuatu yang kita tunggu. Oleh karena itu hari ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kami akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami. Ada dua al-mukarrom. Yang satu di bidang pencermatan sosial. Karena beliau yang satu ini sudah lama menghimpun anak-anak yang banyak kliwer-kliwer di jalan umum. Pasti ada sebabnya. Yang kedua adalah sahabat saya masih rajin sekali menjenguk budaya tradisional, khususnya tentang Jawa, wayang purwo, kidung, gamelan, dan lain sebagainya. Memang beliau juga seorang dalang, juga saking giatnya dalam kiprah, mendapat penghargaan dari dalam Keraton Solo juga. Syukurlah, tapi biarlah memperkenalkan diri masing-masing lagi, meskipun Anda sudah amat kenal. Monggo kamu silakan dulu Mas ini. Assalamualaikum, Rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Romadhoni atau dipanggil Abah Bro. Kebetulan saya bergerak di sosial dan kemanusiaan, dan saya tetap masih oret-oret atau nulis ya, selaku jurnalis atau wartawan. Dan kepedulian saya dengan di Dhamma TV ini luar biasa. Intinya kita uri-uri Jawa, kebudayaan kita yang tangguh dan luar biasa, yang sangat-sangat kita menuju kebenaran. Akan ada semacam apa ya, ricuh ya, ini karena tidak memahami tentang etika atau norma-norma yang kiranya kita ini berpancasila itu seharusnya bagaimana. Itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan saya. Mungkin sudah beberapa kali kami juga tayang, tidak ada kata lain, untuk kepedulian kemanusiaan. Terima kasih. Dan para penonton, jangan menyerah terhadap situasi apapun. Saya ini cukup pengalaman ya. Saya pernah punya mobil, katakanlah nilainya mobil itu hanya 10 juta, roda 4. Bagaimana bisa menjadi 50 juta? Gampang, pergi ke Mas Parno. Karena beliau itu pandai ngudik-ngudik mobil supaya menjadi istimewa, aneh, dan langka. Gitu. Sahabat Sarah memperkenalkan diri juga. Monggo silakan. Terima kasih Kijati, Rahayu, para pemirsa Dhamma TV di rumah. Mungkin sudah seringkali saya tampil di layar kaca Dhamma TV, tapi mungkin bagi masyarakat yang lain pasti banyak yang belum kenal dengan saya. Nama saya singkat saja Parno Wibakso, bergerak di bidang seni budaya dan di bidang variasi mobil juga yang lainnya. Yang jelas semua itu untuk mendukung hobi saya yang bergerak di bidang seniman ataupun budayawan, uri-uri budaya, yang memang pada saat ini kami dipercaya oleh teman-teman untuk melestarikan budaya Kota Malang, baik dari kota maupun kabupaten pesisir, Malang Selatan dan sebagainya. Memang kami sangat ambisius sekali, dalam arti kami tidak ingin budaya bangsa yang adiluhung ini tergilas oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu ya, waduh. Tidak duga sama sekali orang yang telaten nabuh gambang, gender, bonang, ternyata juga mempunyai prediksi kebangsaan yang begitu amat tinggi dan amat luas. Nah, kembali ke Babru. Ini istilah Arema, dan juga lebih apa ya, fleksibel gaul sama bidang-bidang saya. Lebih populer. Tapi maaf Romo, ini sebelum memberikan pertanyaan saya juga mau tanya sama Romo dulu. Gitu ya? Iya, ini soalnya saya bukan menyangkut pautkan dengan situasi kondisi sekarang, tapi ini apa yang diucapkan dan dituturkan Romo, yang apa ya, feedback yang dulu
Romo kan pernah memprediksi begini nih, nggak tahu-tahunya terjadi Romo. Gitu Soalnya ya? apa ya, Romo sendiri sudah banyak berpengalaman sebagai apa ya, dulu di DPR RI ya, dan juga di Jupen Juru Penerangan dan di budaya. Saya kira ya, makanya saya sendiri banyak berguru atau meminta dari ilmu pengetahuan kehidupan yang Romo yang sudah sepuh ya, hampir 75 tahun sampai sekarang jam leker. Kadang ngomong A, B, C ternyata terjadi. Nah ini gimana dengan situasi kayak begini? Intinya saya sendiri kepingin apa ya, mengetahui dan untuk bisa mengintrospeksi mawas diri dengan keadaan begini. Ini sangat miris ya. Saya lihat dari TNI, Polri dengan masyarakat ini kok nggak selesai-selesainya. Saya jujur miris, Romo. Ini harus dimulai dari yang terkecil dulu ya. Nanti jadi yang terbesar, yang terkecil itu pribadi, yang besar itu nasional, yang terbesar itu internasional. Nah itu bagi orang Jawa, maaf bukan sukuisme ini memang si Jawa itu mempunyai hitungan yang pasti ya. Kalau saya itu dinone legi paing pon wage kliwon, itu aja udah nggak ngitung yang lainnya. Adapun ada tanggal 31 itu saya hitung karena apa? Cukup pensiun tau. Kalau masalah bangun rumah, kehidupan berjalan, mau ke sana mau ke sini pakai hitungan itu biasanya tuh kok yo akeh tepak gitu lah ya. Karena begini, secara pribadi maka dari itu terakhir ini saya membuat buku yang judulnya 99% manusia di dunia ini gagal paham tentang Tuhan. Judul itu sangat tidak terduga buat saya karena akhir-akhir ini gaungnya itu sampai ke Purwakarta, Jawa Barat, malah pemuda-pemuda dari Tuban dengan mass media berbondong-bondong ke rumah meliput apa pikiran saya terus dinaikkan ke YouTube. Lah kok tanggapannya itu waduh bukan main. Sampai cucu saya, "Kong, selamat Kong," saya diciumi oleh cucu saya si Billy Suryanto Putro tuh. Jadi selamat apa Le? Ini Kong belum ulang tahun loh Le. Enggak Kong, saya ngikuti Kong itu di Facebook itu loh Kong. Dari 3 hari itu pembacanya seberapa 86.000 orang berapa gitu. Ya baik sopo, saya bilang aja. Sebenarnya begini Mas, saya termasuk manusia yang gagal hidup ya. Kenapa? Ternyata antara khayalan dan kenyataan sangat berbeda. Maka dari itu pada waktu saya sekolah itu sebenarnya saya acak. Saya sekolah tidak untuk mencari ilmu. Saya sekolah untuk memahami ilmu itu. Makanya saya sekolah ekonomi itu hanya syarat saja sampai sarjana muda ekonomi. Kalau dulu itu istilahnya Bachelor of Art, BSc ya, dari UB gitu. Kenapa kok belajar ekonomi dulu? Karena manusia hidup itu umumnya pada bekerja, pada bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu ternyata di dalam hukum ekonomi itu ada hukum tertentu. Hukum ekonomi adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang seringan-ringannya. Dan itu tidak salah loh Mas. Tidak salah. Kalau Mas Parno misalnya kulaan ini, tenaganya ini lalu menjadi ini itu sah. Sama sekali tidak ada kaitannya dosa dan neraka, tidak ada. Dosa dan tidak ada. Karena kita diberi pikiran untuk berpikir. Tetapi meskipun manusia itu pada hakikatnya hidup untuk memenuhi kebutuhan perut dan supaya rumahnya itu bisa ngayomi anteng tentrem, tapi semuanya itu harus dihitung dari ukuran-ukuran bangsa, ya. Kenapa kok mesti ukuran bangsa? Karena kalau bangsa ini sudah salah membuat fondamen jalan tol hidupnya bangsa atau rakyat itu sendiri, pasti hancur. Dan ini sejak kapan hancur itu? Sejak tahun 74.
Jadi sejak tahun 74 begitu masuk ke zaman Orde Baru, yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi rektor, yang jadi gubernur, yang jadi kepala sekolah, yang jadi guru itu tidak pernah tahu Pancasila itu apa. Permasalahannya di sini lah. Maka dari itu kemarin saya dengan teman-teman Nahdlatul Ulama, Banser dan Ansor ngumpul di Batu. Saya termasuk salah satu narasumber. Saya pakai begini. Tadi itu saya mau mbak pecut dari Ponorogo. Saya tuh fanatik dengan orang Ponorogo. Wadah, blino, jowentel. Belum masih diprowentir, wadah merai gede gitu ya. Mulai kecil saya bangga. Tapi saya punya pecut itu. Andai kata saya tadi saya bawa sing tak pecut pertama kali tak seblak sopo. Orang Nahdliyin, orang Nahdlatul Ulama. Kenapa? Indonesia itu mayoritas itu orangnya, ya toh? Ulama ya? Ulama, Nahdlatul Ulama, orang-orang Nahdliyin gitu loh. Oleh karena itu beliau sebenarnya sudah terlambat kalau sampai ada situasi seperti itu. Nah, sampai detik ini itulah bisa sampaikan. Iya, matur nuwun. Benar, yang namanya ulama itu adalah fondasi utama ya, yang khususnya di Indonesia ini ya. Dan tidak ada luput yang Romonan tadi menyampaikan cambuk, intinya yaitu mengingatkan ya cok lali sampai Pancasila ini. Kalau gaduh ulama dengan Pancasila saya kira lebih kuat, lebih apa ya, apresiasinya lebih semangat. Lah ya demikian para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Nanti coba mau kita korek lewat pagelaran wayang. Kira-kira gambarannya seperti apa? Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.